Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa di sini dengan I Know You From Your Heart bersama Miss Hidai. Teman-teman, ini adalah sebuah acara untuk bercerita dari hati. Sebuah kisah yang kita akan berkaca dari para tokoh teladan. Dan ini sebuah kisah nyata yang mudah-mudahan bisa menginspirasi buat teman-teman semuanya. Yuk kita panggilin aja tokoh yang luar biasa ini yang hidupnya memang tidak biasa. Zeda Salim. Hai, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Sehat sayang? Alhamdulillah, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ala kulli hal. Suka duka segala puji bagi Allah. Alhamdulillah. Segala keadaan. Miss Zeda pengen tahu banget deh. Kisah hidupnya Zeda dari kecil tuh kayak gimana sih? Keluarganya gimana? Terus kamu dari lingkungan seperti apa sih Zeda ini dibesarkan? Masya Allah, intinya di sini kalau kita berbagi masa lalu biasanya kan banyak hal-hal kenangan ya, suka duka. Tapi intinya di sini saya pribadi ingin berbagi kekuatan ya, bukan berbagi kesedihan. Saya dibesarkan dalam keluarga yang kurang harmonis ya Miss ya, karena masa kecil itu selalu ada perselisihan dan pertengkaran antara dua manusia yang sangat saya cintai, yaitu ayah dan ibu saya. Karena mereka selalu berbeda pendapat, keharmonisan itu saya fakir sekali dengan yang namanya keharmonisan, kasih sayang, cinta. Sampai akhirnya di usia 15 tahun, kedua orang tua divorce dan saya memutuskan untuk mengasingkan diri dari mereka. Ya, masa kecil yang kurang harmonis keluarganya. Tapi saya mencoba untuk mengalihkan dengan hal-hal positif, karena itu kan saya krisis percaya diri banget tuh. Krisis percaya diri, merasa dikucilkan, merasa diasingkan, merasa tidak ada nilainya sebagai seorang anak karena figur pelindung kita terpecah belah. Itu gimana sih rasanya? Iya benar. Ya, figur pelindung kita yaitu orang tua terpecah belah dan mereka sibuk dengan luka hati mereka masing-masing. Terus aku ikut lomba-lomba acting, modeling, presenter. Waktu itu diadain oleh RCTI ya, casting tour keliling Jawa Timur seluruh Indonesia. Ya alhamdulillah juara 1 semua. Jadi itu pakai latihan dulu nggak? Atau memang naturally begitu? Naturally aja. Masya Allah. Ya naturally aja. Aku jadi ingin mencari jati diri untuk menumbuhkan rasa percaya diriku dengan cara seperti itu, agar aku tidak merasa dikucilkan dan dianggap remeh, dianggap sebelah mata gitu. Jadi Masya Allah ya, memang dari genetikanya sudah ada bakat ya untuk ke situ, dan Zeda bisa memunculkan itu ya padahal dalam kondisi yang sebetulnya karena luka batin ya. Betul. Cuma kemudian dilampiaskannya justru positif ya. Ya, karena aku melihat jangan sampai nauzubillah min dzalik ya, banyak di luar sana anak-anak yang broken home, yang orang tuanya divorce, malah justru ke hal yang negatif ya, seperti narkoba, pergaulan bebas. Itu butuh pelampiasan memang di saat anak broken home, dan aku mencoba untuk melampiaskannya dengan cara yang positif, menyibukkan diri, mengikuti lomba-lomba yang bisa membuat rasa percaya diriku lebih naik lagi gitu. Oh, apakah di situ juga yang bikin Zeda akhirnya jadi seorang presenter yang selama ini dikenal sama masyarakat gitu? Iya, karena banyak prestasi lomba-lomba itu, jadi secara tidak langsung ada beberapa TV yang menawarkan. Waktu itu masih TV lokal ya, Jawa Pos TV sama TVRI Jawa Timur waktu itu. Jadi kayak jadi inceran gitu, oh ini juara 1 nih, ini coba ditawarin. Jadi waktu SMA tuh aku udah kerja Miss. Ya ampun, seru banget. Iya. Jadi SMA tuh pagi pulang siang, aku malamnya kerja siaran jadi news presenter berita tuh udah dari usia 16 tahun. 16 tahun. Terus kadang aku ikut main drama seri di TVRI Jawa Timur gitu. Ya untuk tambah, aku mandiri banget sih dulu. Aku jarang minta uang sama orang tua di usia seperti itu. Itu lagi hancur-hancurnya kehilangan sosok figur orang tua, dan wah, dipaksa oleh keadaan harus mandiri, bahkan mencari nafkah juga. Udah mencari nafkah sendiri sih. Tapi dari prestasi gitu sendiri dapat uang sendiri.
Di RCTI totally 2008 sampai 2013 atau 14, totally kurang lebih 8 tahun. Nah, saat aku di RCTI itu aku kan sudah kerja sebagai jurnalis ya, news presenter juga. Itu benar-benar berubah cara orang memperlakukan aku. Dari yang awalnya aku dianggap remeh, you are nothing, sampai akhirnya aku dianggap sebagai sosok yang Masya Allah, subhanallah, ada harganya, ya, ada nilainya, ada kualitinya gitu. Jadi alhamdulillah Allah beri kesempatan menjadi jurnalis, news anchor dari tahun 2008 sampai 2014. Waktu itu programnya namanya Seputar Indonesia. Iya. Tapi waktu itu belum pakai jilbab ya? Belum. Hijrahnya tuh kapan? Masih belum. Itu hijrahnya prosesnya juga berdarah-darah. Itu benar-benar di puncak karirku banget, dan aku juga bisa memberi ilmu dengan menjadi coach atau trainer public speaking. Itu Masya Allah, itu di puncak karir banget. Panasonic Global Award, dan rasa percaya diriku sudah tercover di situ. Aku merasa dicintai oleh orang tuaku, saudara-saudaraku yang awalnya menjauh dari aku semua, mendekat ya. Akhirnya mendekat dengan sendirinya, dan lingkungan publik juga banyak yang mencintai, mencintainya karena melihat sosok Zeda ya berprestasi. Karena Allah mempercayakan beberapa program acara yang kubawakan itu, dan Zeda menyenangkan. Masya Allah. Ya, sampai akhirnya berhijrah. Itu ceritanya adalah tujuannya berhijrah itu sebenarnya awalnya dulu dipaksa suami, Miss. Jadi udah menikah di tahun berapa? Menikah tuh kurang lebih tahun 2010. Jadi di masa karir itu ya? Ya, 2010. Itu perjalanan hijrahnya itu awalnya aku berhijab, itu aku nggak ngerti kalau hijab itu wajib. Aku tuh ngertinya tuh hijab itu sunnah, jadi kalau berhijab dapat pahala, kalau nggak berhijab ya nggak apa-apa. Ya udah nggak apa-apa gitu. Aku tidak menyalahkan orang tuaku, tapi memang karena kondisi keluarga yang broken home ya, mungkin mereka belum sempat menanamkan apa yang wajib, apa yang sunnah, karena aku masih di bawah umur kan. Jadi mungkin orang tuaku belum sempat memberikan ilmu tentang hijab. Jadi aku baru tahu hijab itu wajib itu di usia kurang lebih 23 tahun, bayangin. Padahal mamaku tuh pendakwah, abahku juga pendakwah, Masya Allah kan. Gitu, jadi intinya mengabdikan diri pada suami. Terus gimana dong? Kan lagi puncak karir, ada sindrom nggak? Maksudnya kayak ya elah habis ngetopnya gitu, terus suruh jilbaban gitu. Kan pasti kan ada psikisnya kena dong. Maksudnya kepake lagi nggak nih gitu kan? Pada masa itu nggak gampang kan, belum sebanyak sekarang ya. Itu gimana tuh? Pasca aku berhijab, aku benar-benar off dari dunia pertelevisian. Dari Jakarta aku hijrah ke Surabaya, Jawa Timur karena mengabdi pada suami. Itu aku benar-benar ngerasa kehilangan cinta yang banyak banget. Yang tadi banyak banget yang mencintai terus hilang gitu. Kayak istilahnya tangki cintaku tuh berkurang banyak banget, dan aku berharap itu bisa diisi oleh pendamping suami. Tapi ternyata alhamdulillah ala kulli hal Allah uji rumah tanggaku divorce. Jadi berapa tahun jadi pernikahan? Tujuan lama sih, Miss, ya, kurang lebih. Tapi kita kan cerai rujuk gitu. Jadi totally dari Aza lahir sampai kurang lebih 2013-14. Jadi tangki cintaku habis, dan aku tidak mendapatkan itu dari suamiku. Justru makin terkuras karena adanya perselisihan, pertengkaran. Kami sama-sama fakir ilmu dalam mempertahankan rumah tangga. Aku yang seharusnya butuh kawam pemimpin bagaimana caranya mempertahankan rumah tangga, namun sepertinya kita sama-sama fakir ilmu. Jadi akhirnya sempat ada KDRT gitu. Ya, sakit banget tuh. Sempat ada tindakan abusif yang dilakukan oleh mantan suami. Ya, KDRT baik secara fisik maupun psikis. Itu kan bagaimana ya, menguras tangki cinta. Itu aku benar-benar udah hampir kayak orang nggak waras. Aku udah melepaskan karir yang lagi di puncak-puncaknya demi mengabdi pada suami. Ternyata pengabdianku berakhir dengan perceraian, berakhir dengan perpisahan. Itu
menyakitkan banget sih. Sampai akhirnya aku tetap berhijab walaupun awalnya ditentang banyak pihak. Keluargaku menentang, aku disuruh berkarir lagi dalam keadaan tidak berhijab. Publik juga, suamiku juga yang awalnya minta aku berhijab, maksa aku berhijab, akhirnya nyuruh ngelepas juga karena aku dianggap lebih cantik nggak berhijab. Jadi ada godaan ujian yang berjalan di situ gitu, nggak tiba-tiba langsung aku pakai hijab gitu selesai. Ada hidayah dan ujian yang Allah beri. Oh ternyata setelah aku baca surat An-Nisa, ternyata Allah memerintahkan wanita untuk wajib berhijab. Itu aku baru dapat hidayah. Aku disuruh melepas hijab dengan semua orang yang ada di dekatku. Aku nggak mau, tetap aku pakai hijab itu, bertahan sampai akhirnya divorce. Itu aku dalam titik terendah dalam hidupku, merasa benar-benar hancur. Berarti itu hancur bersama bayi ya, bawa bayi satu. Ya. Terus pandangan masyarakat gimana? Terus kamu bisa bangkit tuh gimana? Aku setelah berhijrah mengabdi pada suami, aku divorce. Akhirnya aku berhijrah lagi ke Jakarta. Berhijrah lagi ke Jakarta dengan menanamkan tauhid yang kuat ya, bersandar kepada Allah. Karena aku tidak tahu mau jadi apa. Aku sudah berkali-kali kehilangan suamiku, tidak sekali dua kali, karena kita statusnya kan rujuk cerai. Jadi hati sudah berkeping-keping, tapi aku kuatkan hati untuk hijrah lagi ke Jakarta dengan anakku. Dan sekarang aku mengabdikan diri menjadi aktivis dakwah. Alhamdulillah, itu adalah keajaiban. Alhamdulillah, Allah beri rezeki, Allah beri kami makan, Allah beri kami pakaian, Allah beri kami kemuliaan, Allah beri kami sahabat yang soleh-soleha, termasuk salah satunya adalah Miss Hidayah, Masya Allah. Dan sekarang ini aktifnya ya berdakwah di media sosial, berdakwah di beberapa masjid-masjid dengan beberapa ustadz-ustazah. Dan lagi belajar nulis sekarang juga. Iya, nulis buku juga katanya ya. Melewati kematian sebelum kematian. Kisah hidupku merubah hidupmu. Itu ngeri banget judulnya. Apa itu isinya? Terus apa yang pengen Zeda sampaikan sebagai inspirasi dari buku itu? Iya. Kalau kita menilik hadis, Rasulullah SAW bersabda, pemuka wanita ahli surga, sosok wanita terbaik ada 4 ya. Ia adalah Maryam, Fatimah, Khadijah, dan Asiyah istri Fir'aun. Ini hadis Bukhari Muslim. Jadi selama perjalanan hidupku dari aku lahir sampai di usia 35 tahun ini, sepertinya Allah memberikan aku ujian yang intinya aku merasakan sedikit pedihnya menjadi bagian dari mereka. Mungkin yang pertama adalah Maryam. Ya, sebelum bertemu dengan Miss Hidayah, Miss Hidayah ini saksi hidupku, Masya Allah, tahu semualah bagaimana jatuh bangunnya aku pada saat aku menjadi diuji Allah, sedikit merasakan pedihnya menjadi Maryam. Itu aku menahan sakit, kesepian, berdiam diri, mengasingkan diri, seperti halnya dalam Quran surat Maryam ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa aja'ahal mahadu ila zid'i nahlah. Qalat ya laitani mittu qabla hada wa kuntu nasyan mansiyah. Yang artinya kemudian rasa sakit akan melahirkan memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Maryam berkata, alangkah baiknya aku mati sebelum ini dan aku menjadi seorang yang tidak berarti dan dilupakan. Itu aku benar-benar ada di posisi Maryam. Aku sudah putus asa dengan hidup. Bayangkan mengandung tanpa suami 9 bulan, kemudian melahirkan tanpa suami 9 bulan, membesarkan anak juga tanpa suami. Aku jika dibandingkan dengan Maryam tidak ada apa-apanya. Maryam adalah wanita yang mulia, sedangkan aku hanyalah manusia yang hina, banyak dosa, banyak kekurangan. Hanya ada sesuatu yang harus aku syukuri di sini adalah Allah memberiku sedikit ujian, ya, bagaimana rasanya merasakan sedikit pedihnya menjadi seorang Maryam. Jadi jika Maryam bersandar pada pohon kurma pada saat melahirkan Isa, pada saat
aku melahirkan anakku Azza Salim, aku bersandar di bahu ibuku. Aku mengerang kesakitan melahirkan anakku, sama halnya seperti Maryam, mengasingkan diri, malu di hadapan banyak masyarakat, hamil tanpa ada suami, karena kita tidak menikah secara resmi ya. Waktu itu aku benar-benar kayak mengasingkan diri, itu udah keluarga broken home. Aku mengasingkan diri lagi untuk kesekian kalinya waktu itu, untuk kedua kalinya ya, dari banyak orang, karena merasa malu, merasa dianggap tidak bermoral. Bagaimana sih? Sedangkan itu hanyalah fitnah yang tidak orang semua tidak tahu bagaimana jalan hidupku. Tapi aku coba untuk sabar dan bermunajat kepada Allah. Bagaimana halnya Maryam pada saat hamil, mengasingkan diri, memilih bermunajat pada Allah. Jadi pada saat hamil Azza, aku sibukkan diri dengan sholat, membaca Quran surat Maryam terutama, dan berzikir. Berdiam diri ya. Terkadang itu yang lebih baik, karena daripada mendengar hujatan atau kata-kata yang tidak menyenangkan. Betul. Terus dari kisah ini nih Zaida, kira-kira apa sih teladan yang ingin dibagikan kepada teman-teman sehingga kemudian mendapat inspirasi nih? Oh, dari Mbak Zaida yang berkaca dari kisah Maryam itu, apa ya yang bisa, misalnya dia mengalami hal yang sama, apa yang harus dilakukan? Iya, karena memang kisah Maryam ini dialami oleh banyak wanita sebenarnya, tidak hanya saya. Saya ini bagian dari jutaan wanita yang mungkin merasakan seperti halnya Maryam, harus mengandung tanpa suami, melahirkan tanpa suami, membesarkan anak tanpa suami. Itu banyak sekali wanita seperti itu, tidak hanya saya. Hanya mungkin di sini saya berani untuk berbagi karena saya rasa ada hikmah yang bisa kita ambil, ada banyak pelajaran. Yang pertama adalah, meskipun semua orang menuduhku melakukan dosa yang paling buruk, saya tetap percaya sepenuhnya kepada Allah. Biasanya kalau dalam kondisi seperti ini, manusia akan membenci Allah, manusia akan marah pada Allah, bahkan bermaksiat pada Allah. Tapi aku mencoba untuk tetap percaya pada Allah. Pasti Allah memberikan skenario yang baik dalam hidupku. Lalu yang kedua, aku besarkan bayiku tanpa suami, Azza kecil, itu seorang diri. Aku mungkin dianggap tidak beruntung, menyedihkan sekali hidupmu. Aku justru berpikir aku sangat beruntung. Aku diberikan seorang malaikat kecil yang Masya Allah. Allah selalu menolong kami dalam kesulitan. Allah cukupi rezeki kami, Allah beri kami pakaian, Allah menyayangi kami. Dia yang menyakiti kami, mereka yang menyakiti kami, Allah balas dengan caranya. Allah balas dengan caranya. Lalu yang ketiga, dari apa yang sudah saya alami ini, Allah mengingatkan saya untuk terbiasa bertaubat, beristighfar, meminta maaf kepada Allah setiap hari, karena itu bisa mendatangkan keberuntungan. Nah, ada satu lagi nih Miss yang menarik. Pada saat aku melahirkan Azza kecil, aku sempat diuji iman tentang ketauhidan. Aku melihat sosok bayi yang begitu mungil, berlumuran darah, berlumuran air ketuban atau air mani. Dari situ aku banyak membaca ayat suci surat Maryam yang intinya menegaskan bahwa Tuhan itu tidak beranak. Salah satu ayat suci yang aku pelajari waktu itu adalah surat Maryam ayat 88 sampai ayat 92 yang artinya, dan mereka berkata yang Maha Pemurah mengambil atau mempunyai anak.
sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir langit pecah karena ucapan itu, bumi belah dan gunung-gunung runtuh karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak. Aku langsung beristighfar karena dulu aku hampir murtad. Belajar dari kisah Maryam, aku melihat sosok bayi yang berlumuran darah, bayi yang berlumuran air ketuban, air mani. Apakah layak disebut sebagai Tuhan? Manusia, apakah layak bayi mungil yang dipenuhi dengan kotoran ini dia disebut sebagai Tuhan? Apakah layak? Aku belajar dari situ sehingga semakin menguatkan ketauhidan karena aku selalu membaca surat Maryam. Insyaallah itu pelajaran yang aku ambil pada saat menjadi diuji, merasakan sedikit pedih yang menjadi Maryam. Masya Allah ya, berat banget ya perjalanannya jadi Zeda ya. Udah dari kecil mungkin kurang kasih sayang, apalagi Zeda kan tipe orang feeling yang butuh cinta gitu ya. Dan memang terkadang Allah menginginkan kita untuk naik kelas tuh justru yang diuji dengan apa yang paling kita bisa, yang paling kita mampu di situ. Kekuatan Zeda sesungguhnya adalah kekuatan untuk mencintai. Maka diajari dulu kalau kamu nggak punya cinta rasanya gimana. Lalu kemudian justru diberikan seorang bayi sebagai bentuk cinta Allah lagi. Betul. Itu yang mudah-mudahan bisa menyelamatkan dari keputusasaan. Betul. Mau menghilangkan diri ya kan, bunuh diri misalnya. Tapi ternyata ada diciptakan makhluk Allah yang lain untuk ini hadiah buat kamu atas kasih sayangku yang kamu jaga. Dan alhamdulillah menemani sampai hari ini ya. Masya Allah. Oke, kira-kira motivasi dari Zeda apa nih buat teman-teman? Dari kisah Maryam, dari kisah hidup saya berharap banyak pelajaran yang bisa diambil. Motivasi yang bisa saya berikan adalah, sahabatku yang dirahmati Allah, hadiah terbaik yang bisa kau berikan untuk dirimu sendiri adalah dengan berzikir. Berzikir memuji Allah, bersalawat, beristighfar, meminta ampun kepada Allah. Insya Allah hidupmu akan selalu beruntung. Hidupmu akan selalu beruntung. Di balik kesulitan, insya Allah akan banyak kemudahan teman-teman. Dan yang penting jangan putus asa, karena kasih sayang Allah itu banyak sekali dan akan merahmati terus kita saat kita memang terus mau berjuang. Karena hidup adalah rahmat Allah yang luar biasa. Tetap cinta, tetap tulus. I know you from your heart. I know you because I love you. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Zeda. Sama-sama. Insya Allah.